Mantan Presiden Jokowi mengaku sedih. Dia mengaku sedih kalau proses hukum mengenai ijazahnya harus sampai maju ke tahapan hukum yang berikutnya. Pak Jokowi bilang dia sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Tapinya nih, ini ada tapinya. Tapinya itu, apa kalian percaya sama omongan Pak Jokowi ini? Apakah kalian percaya kalau Pak Jokowi benar-benar sedih kalau proses hukum mengenai ijazahnya harus sampai maju ke tahapan hukum yang berikutnya? Apa kalian masih percaya sama omongan dari Pinocchio Jawa? Tulis pendapat kalian. Kalau Pak Jokowi benar sedih, kalau dia benar-benar sedih sama masalah tudingan ijazah palsu yang menimpanya, pertanyaannya sederhana saja. Pertanyaannya seperti yang ditanyakan juga sama Ibu Mega dan banyak yang lainnya, walaupun bahasa yang mereka gunakan berbeda-beda. Pertanyaannya, kalau memang Pak Jokowi merasa sedih, lantas mengapa dia sendiri bertele-tele soal pembuktian keaslian ijazahnya? Kenapa dia tetap tidak mau menunjukkan ijazahnya kepada publik? Kenapa dia tampak seperti mau terus memperpanjang masalah ini? Kenapa? Kebalikan dari merasa sedih, dia ini malah tampak menikmati pertarungan melawan Roy Suryo, Dr. Tiva, dan kawan-kawan. Kenapa Pak Jokowi malah melaporkan mereka ke polisi yang membuat gelombang perlawanan jadi semakin besar? Itulah pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus diajukan dan dijawab sama Pak Jokowi. Persoalan ijazah dari Pak Jokowi ini sebetulnya adalah isu lama dan sudah terus dipermasalahkan sejak Pak Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Kalau kalian ingat, adalah Dr. Tiva yang konsisten mempermasalahkan soal keaslian ijazah ini. Tapi bagaimanapun juga, kita mengenal Dr. Tiva sebagai katakanlah hater dari Pak Jokowi sejak lama. Makanya, dapat dipahami sentimen negatif yang terus dilemparnya kepada Pak Jokowi dalam masalah apapun, nggak cuma soal keaslian ijazah kuliah ini. Selama ini, isu ijazah ini nggak pernah bisa membesar. Para pendukung Pak Jokowi ketika itu, termasuk kanal ini, bisa memberikan argumen-argumen telak dalam mengendalikan isu ini, sehingga tidak membesar dan menarik banyak pihak. Dulu Dr. Tiva seperti sendirian berteriak-teriak di media sosialnya mempertanyakan keaslian ijazah dari Pak Jokowi ini. Tapi kemudian kita tahu apa yang terjadi pasca pelanggaran konstitusi oleh keluarga Pak Jokowi dan Gibran, calon wakil presiden. Para pendukung Pak Jokowi yang rasional, yang pintar-pintar, yang bisa membedakan antara mana yang benar dan mana yang salah, nggak cuma jadi fans atau penggemar yang buta saja, mereka langsung balik badan meninggalkan Pak Jokowi dan nggak lagi memberikan pembelaan-pembelaan. Pertahanan Pak Jokowi, terutama dari sisi narasi, langsung bobol. Pak Jokowi tampak gagap dalam menjelaskan semua tindakannya. Mulai dari IKN yang sebetulnya niatnya baik, hingga masalah ijazah kuliahnya dari UGM yang sebetulnya adalah isu sepele. Di luar masalah-masalah besar dan negatif yang sangat wajar kita kritisi, seperti soal nepotisme, pelanggaran konstitusi, hingga indikasi korupsi keluarga Pak Jokowi, sebetulnya tetap ada hal-hal baik dan benar yang dilakukan oleh mantan presiden ini. Dia bukan tokoh hitam putih, seperti yang dilihat oleh para hater maupun para fans. Menurut kami, soal ijazah ini adalah salah satu masalah di mana Pak Jokowi ada di pihak yang benar. Dia benar-benar pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, dan dia memang lulus dari UGM. Kita tahu sudah pernah diberitakan secara luas kalau Pak Jokowi ini punya teman-teman kuliah, punya dosen-dosen yang masih mengingatnya, ada foto wisudanya, dan bahkan ini juga yang jadi catatan penting. Pak Jokowi pernah kerja di perusahaan yang mensyaratkan dia lulusan S1, yang mensyaratkan dia punya ijazah sarjana. Pak Jokowi pernah bekerja sebagai pegawai BUMN di tahun 1985 di PT Kertas Kraft Aceh. Semua fakta itu sudah kita ketahui sebelumnya. Nah, masalahnya sekarang, para pendukung Pak Jokowi ini memang kurang pandai dalam mengelola isu.
Masalah sepele yang harusnya bisa diredam, ini masalah yang harusnya bisa dikecilkan karena memang persoalan kecil, ini malah dijadikan ajang pertarungan yang akhirnya malah membesar dan menjadi tidak karuan. Di tengah-tengah sisa pendukungnya yang nggak bisa mengendalikan isu, kemudian Pak Jokowi turun tangan sendiri menghadapi masalah ini. Tapi bukannya menjadikan masalah ini selesai, Pak Jokowi malah semakin membesarkan lagi masalah ini dan gelombang perlawanan terhadap dirinya. Pada akhirnya, kalau kita analisa apa yang sudah terjadi, kita bisa paham kalau Pak Jokowi dengan cerdik memilih untuk semakin membesarkan dan memperpanjang masalah ijazah ini. Dia tahu para pendukungnya nggak bisa meredam isu ini. Tapi dia tahu juga kalau dia ada di pihak yang benar. Dia pasti menang dalam persoalan ijazah ini. Makanya kemudian kita paham kalau masalah sepele soal ijazah ini kemudian dipakai buat meredam isu-isu lainnya. Buat meredam masalah-masalah lain yang lebih penting dan berbahaya terhadap dirinya dan juga keluarganya. Soal ijazah palsu ini sukses mengalihkan perhatian publik dari tuntutan pemakzulan Gibran dan isu-isu krusial lainnya. Makanya nih, kita balik lagi ke awal pembahasan kita. Ke soal Pak Jokowi merasa sedih kalau proses hukum mengenai ijazahnya harus sampai maju ke tahap yang berikutnya. Pak Jokowi bilang dia sebetulnya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Pertanyaannya, apakah ucapan Pak Jokowi ini memang benar-benar tulus? Ataukah ini sekedar ucapan seorang politisi yang sedang mengendalikan narasi dan berusaha mencari simpati? Yang perlu kita ingat, Pak Jokowi ini mengeluarkan statement ini ketika ditanya soal pernyataan Ibu Mega sebelumnya. Ibu Mega mempertanyakan kenapa masalah sepele soal keaslian. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam RKRI harga mati bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Benar sekali penyampaian dari saudara Rini Budoyo soal Pak Jokowi, ya bagaimana soal tuduhan ijazah atau polemik ijazah dan berbagai kasus persoalan-persoalan yang lain yang dipaparkan tadi merupakan suatu informasi dan pemahaman yang penting untuk kita cerna dan kita paham. Tapi kita sering juga ya, jangan percaya semua, tergantung bagaimana kita menilai. Kita bisa percaya, bisa tidak, sesuai selera dan nalar logika berpikir. Tapi bagi saya ini sangat masuk akal. Kenapa saya katakan masuk akal? Ya karena tadi kita mendengarkan bagaimana step by step yang sudah disampaikan dan berbagai kejadian, berbagai narasi yang disampaikan itu, saya melihat seperti apa yang terjadi di dalam di Indonesia, kurang lebih seperti itulah ya. Sejak Jokowi jadi presiden, sejak jadi mantan, soal SMK, mobil SMK, ijazah palsu, IKN, banyak sekali sebetulnya. Tapi di sini saya tidak terlalu jauh lah untuk panjang lebar ke sana. Kita ulas bagaimana pendapat teman-teman kita di komentar ini. Kayaknya bohong sih karena sampai melaporkan ke polisi. Ya, kalau memang Bapak Jokowi sedih, kenapa tidak ditunjukkan saja ijazahnya? Karena banyak kebohongan yang dilakukan. Ya, Bapak Jokowi sering membuat masalah yang sebenarnya kecil menjadi besar hanya karena mengalihkan situasi untuk menyembunyikan kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Kayaknya sudah ada yang akan terkuak masalah Jokowi Gibran. Tunggu dan lihat saja ya. Maka dari itu kita rakyat Indonesia bersikap netral dan objektif saja menghadapi situasi politik binaan-binaan pemimpin ini. Apalagi sampai ngotot membela, ujung-ujungnya yang dibela terkuak kesalahan besar, masalah korupsi, KKN. Apa kita akan berjibaku? Ya hendaklah, atau kalau sudah dapat bagian. Ya itu tadi, kenapa sampai melaporkan balik ke polisi? Padahal sebetulnya simpel saja, tunjukkan udah selesai. Sesimpel itu, segampang itu. Tapi kenapa tak kunjung muncul ke permukaan ijazah yang digugat, yang dipersoalkan itu?
Sebagai seorang negarawan, harusnya Pak Jokowi legowo, biar masyarakatnya nggak gaduh, biar rakyat Indonesia tentram, sejahtera, dan lain sebagainya. Saya tunjukkan saja deh ijazah ini, biar semua bisa selesai polemik-polemik ini. Ini malah dilaporkan ke pengadilan dan ke polisi dan lain sebagainya. Nah kemudian tukang ngibul dari mobil SMK IKN tidak menggunakan APBN, anaknya tidak ikut berpolitik, saya aja ke pengadilan biar semua tuntas. Dan ini kan saya katakan tadi soal mobil SMK IKN, belum lagi anak-anaknya katanya nggak ada nggak, biarlah jadi pengusaha gitu ya, lebih berusaha gitu ya, nggak masuk ke dalam dunia politik dan lain sebagainya. Tapi nah ini yang sekarang kita lihat apa gitu ya, seakan-akan semuanya dipersiapkan oleh Jokowi itu sendiri. Apapun yang diomongkan si Mulyono, rakyat sedikit pun tidak percaya. 10 tahun dia sudah menipu rakyat. Saya tidak percaya Jokowi sedih perihal proses hukum ijazah palsunya. Justru yang ada, dia takut dan sangat takut tidak lama lagi bukti kebenaran ijazah palsunya segera diputuskan oleh pengadilan. Sederhana dan mutlak benarnya ciri-ciri orang munafik. Berkata dusta, tidak amanah, ingkar janji. Banyak yang tidak setuju orang baik dekat dengan naik lampir, takut ketularan penyakit hati busuknya. Gak usah keluar-keluar Min, gue gak bakalan nonton sampai semenit kok. Apa yang saya tunggu adalah siapa yang dipenjara nanti, maka dialah penjahatnya. Tidak selamanya penjahat itu dipenjara. Tidak selamanya yang dipenjara itu adalah penjahat, teman-teman ya. Bisa saja kita berasumsi bahwa ya sering sekali kita melihat yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ya, sering sekali kita melihat itu. Tapi biarlah proses, karena negara ini negara hukum, ya biarlah proses ini penegakan hukum melakukan tugasnya sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Ya, karena memang bagaimanapun kita nggak bisa pungkiri ya, kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat Indonesia kepada penegakan hukum di negeri ini itu sudah minim sekali, sudah menurun. Ya, banyak sekali saya baca komentar-komentar yang selalu saya upload di channel ini. Pak Jokowi pasti sedih ketika yang menuding ijazah palsu masuk penjara, karena yang menuding ini ijazah palsu tidak bisa membuktikan tuduhannya. Seandainya pun masuk penjara, sebetulnya kan dari mereka juga mengatakan sudah ridho, sudah ikhlas. Tapi asalkan Pak Jokowi mengeluarkan selembar kertas itu ijazah palsu, ijazah asli yang katanya asli yang dari UGM itu ya, nggak apa katanya mereka di penjara, udah ridho katanya, udah ikhlas. Tapi dengan catatan biarlah mereka di penjara, tetapi Pak Jokowi tunjukkan, keluarkan ijazah itu yang asli. Kalau mereka memang salah dalam menuduh, salah atau mungkin dianggap penghina, menganggap menfitnah, menjelek-jelekkan, ya, mencemarkan nama baik dan lain sebagainya, katanya sudah ridho, sudah ikhlas, ya. Itu dikatakan oleh Dr. Tifa tuh kemarin 2 hari yang lalu di acara Aiman Bijaksono di iNews, ya. Kemudian para pembenci Jokowi di satu sisi selalu menuduh menfitnah ijazah Jokowi palsu. Di sisi lain, pembenci Jokowi selalu mencari aman, selalu berdalih Jokowi berusaha ingin memenjarakan masyarakat yang kritis. Ini semua adalah pembungkaman demokrasi. Masyarakat yang waras pasti tahulah tujuan para pembuat onar, pembuat gaduh ini. Logika, kalau memang ijazah asli tinggal tunjukkan, ngapain harus bayar pengacara, ngapain harus bayar hakim, ngapain harus bayar bareskrim, ngapain harus bayar orang-orang yang ngaku teman seangkatannya, ngapain harus bayar UGM. Kalau memang asli tinggal tunjukkan, selesai mulu ya. Itu kan by logika berpikir kita memang, teman-teman ya. Kalau tidak mau menunjukkan aslinya, pasti ada udang di balik batu supaya masyarakat terus menerus hanya mikirin ijazah Jokowi supaya kinerja Bapak Presiden Prabowo terganggu. Jangan sampai berhasil. Hati-hati Bapak Presiden, ini politik gila kayaknya. Hati-hati konten penghasut dan provokator ini, jangan sampai terlena dengan hoaxnya.
Seandainya Gibran sabar dan dia maju Gubernur Jateng, Kaisang jadi wali kota Solo 2 periode, sudah pasti akan dikenang. Tapi sudahlah, nasi sudah jadi bubur, nikmati aja masa tuamu. Dengan keadaan seperti ini semakin banyak yang tidak percaya. Ya, tadi banyak sekali ya. Ini luar biasa penyampaian dari kawan-kawan kita di komentar pada video ini. Saya bacakan yang terakhir. Rakyat Jawa kalau benar-benar itu palsu bisa orang-orang Jawa jadi cemuan hanya karena masalah ijazah merusak nama orang Jawa. Apalagi warga Solo, kalau ini benar terbukti palsu, rakyat Solo akan malu. Ya karena warganya begitu. Tapi semoga harapan saya juga ya jangan sampai ada lah yang dipenjarakan lah gitu ya. Tapi ya biarlah dibuktikan secara ilmiah sih, saya rasa. Kalau soal ijazah dibuktikan secara hukum, diproses secara hukum, saya rasa nggak bisa ketemu. Karena ini soal keaslian, soal kertas, soal ijazah, soal tulisan, soal stempel tinta dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar dibuktikan secara ilmiah. Dan besar harapan Pak Jokowi memang legowo untuk tunjukkan ijazah asli yang katanya lulusan UGM yang dimiliki saat ini. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Saya minta maaf kalau ada penyampaian yang salah atau ucapan yang tidak menyenangkan. Sekali lagi saya ucapkan salam dan sampai jumpa.